Topik pembahasan kita pada hari ini yaitu yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal. Yang kedua, keyakinan kelas. Yang ketiga yaitu motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi. Kemudian yang keempat ada restitusi 5 posisi kontrol. Kemudian yang selanjutnya restitusi segitiga restitusi. Dan yang terakhir kebutuhan dasar manusia dan dunia. Oke. Nah, di sini disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal. Nah, yang pertama, disiplin itu berasal dari kata disiplina yang berarti belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Kemudian ada disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbas penghargaan atau reward ataupun ancaman atau hukuman. Kemudian sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebaikan universal, memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku yang lebih baik. Nah, kita di sini sebagai seorang guru, ya, sebagai seorang guru di sini, bagaimana membawa seseorang anak itu dia melakukan kesalahan, tetapi bagaimana kesalahan itu kita perlakukan dia ke dalam arti kata, misalkan saya kasih contoh, anak-anak tersebut tidak membawa buku pelajaran, ya. Kita di sini bukanlah sebagai penghukum, tetapi bagaimana cara kita di sini, kita di sini adalah sebagai manajer, yaitu untuk mendampingi mereka. Walaupun mereka melakukan kesalahan, tetapi bagaimana kesalahan tersebut kita perlakukan ke dalam tahapan bagaimana mencari jati diri dari seorang anak tersebut dari kesalahan dia tidak membawa buku. Bagaimana cara menggali seorang anak tersebut memberitahu menanyakan kepada siswa tersebut bagaimana apakah permasalahan yang dia rasakan pada saat dia tidak membawa buku tersebut. Kemudian menurut Ki Hajar Dewantara, mereka itu adalah artinya tidak hanya lepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat menerima memerintah diri sendiri. Nah, kita di sini Ki Hajar Dewantara pemikirannya tentang konsekuensi keteladanan sikap mereka yaitu kebijakannya, yaitu pengertiannya dari nilai kebijakan tersebut yaitu sikap positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap
meningkatkan, kemudian bersifat satu arah, kemudian berupa fisik atau hukuman, kemudian konsekuensinya terencana atau disepakati sesuai peraturan, kemudian murid tetap dibuat tidak nyaman, kemudian sikap guru memonitor murid selalu, kemudian restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan proses yang kolaboratif, mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Nah, apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, identifikasi gagal, itu yang pertama ada hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, kemudian konsekuensinya sesuatu harus terjadi, kemudian restitusi merupakan pilihan, kemudian tidak nyamanan untuk murid anak untuk jangka waktu panjang, itu tidak nyaman untuk murid atau anak, konsekuensinya yaitu tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka panjang atau pendek. Kemudian restitusinya mengutamakan untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Kemudian hukuman, murid atau anak akan tersakiti. Nah, murid di sini anak dibuat tidak nyaman. Kemudian restitusinya murid atau anak mendapatkan penguatan. Kemudian perilaku pasif atau agresif meningkat, yaitu konsekuensinya penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek, kemudian masalah terpecahkan, kemudian sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Nah, konsekuensinya yaitu memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Kemudian restitusinya murid belajar bertanggung jawab untuk berperilaku. Kemudian berlakunya hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Kemudian konsekuensinya yaitu membantu penerapan dan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Kemudian restitusinya fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Kemudian peraturan adalah kamu harus tahu apa peraturan atau kemampuan kamu melakukannya, dan restitusinya apa yang kamu yakini, apa yang kamu bisa lakukan untuk memperbaiki masalah tersebut. Nah, tugas atau perbedaan hukuman dan konsekuensi, ya. Tindakan guru. Yang pertama, mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi datang ke sekolah. Itu merupakan hukuman atau konsekuensi. Hukuman ya Bu ya. Hukuman ya. Kalau hukuman bedanya dengan konsekuensi, apa kira-kira bedanya? Kalau hukuman, nah, mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat datang lagi karena saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat
ya. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Nah, itu konsekuensi ya, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Nah, kemudian murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu ini ya. Murid disuruh tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu warna hitam. Nah, apa itu? Konsekuensi atau hukuman? Si anak kita suruh tidak memakai sepatu karena dia tidak memakai sepatu warna hitam. Iya, diambil. Kita ambil sepatunya, kita sita, kemudian kita menyuruh dia jalan kaki misalkan, ya, jalan cakar ayam ya, tidak memakai sepatu. Nah, kemudian lari mengelilingi lapangan basket 12 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran pejok. Hukuman. Oke, kita lihat ya. Nah, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Nah, itu merupakan hukuman ya. Ini sudah betul jawabannya. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah, itu juga hukuman. Kemudian murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Itu juga hukuman ya. Tadi jawaban kita konsekuensi ya. Nah, jawaban yang benar adalah hukuman. Kenapa hukuman? Karena kita di sini menyuruh dia melakukan push up ya. Push up memberikan arti kata, kita memberikan hukuman kepada si anak tersebut karena tidak menggunakan masker. Nah, kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, itu juga konsekuensi ya. Kenapa? Karena dia menyoret kertas temannya, akhirnya kita menyuruh dia menggantikan kertas yang baru, yang lain. Itu juga namanya konsekuensi. Kenapa? Karena dia telah menyoret punya kawannya, akhirnya kita menyuruhkan dia menggantikan yang baru. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja karena tersenggol pada saat belajar. Nah, itu juga termasuk dalam konsekuensi. Kenapa? Karena tadi dia menjatuhkan atau menumpahkan air di atas meja. Nah, kita menyuruh dia untuk membersihkan, ya, bukan hukuman, tetapi memberitahu kepada dia bahwa apabila air tertumpah harus dibersihkan. Nah, itu bukan hukuman, tapi konsekuensi dari perbuatannya. Kemudian murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Itu adalah hukuman, ya, bukan konsekuensi, tapi adalah hukuman. Kenapa? Karena dia tidak menggunakan sepatu warna hitam. Jadi kita menyuruh dia tidak menggunakan sepatu seharian di sekolah. Itu adalah hukuman kepada si anak. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit. Nah, untuk pelajaran pojok itu adalah bukan hukuman, tetapi konsekuensinya karena dia terlambat datang ke sekolah di pelajaran pojok, maka guru pojoknya menyuruh dia untuk mengelilingi lapangan sebanyak 2 kali. Nah, keyakinan kelas. Nah, mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Nah, apa kira-kira ibu-ibu? Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Gimana ibu? Kalau peraturan biasanya dilanggar, Bu. Kalau peraturan biasa dilanggar. Kalau misalkan keyakinan kelas
dua atau motor. Nah, kemungkinan jawaban Anda adalah untuk keselamatan, ya kan? Jawaban kita semua itu sama. Mengapa kita menggunakan helm? Yaitu untuk keselamatan. Yang kedua, peraturan juga. Walaupun sudah diberlakukan peraturannya kita harus menggunakan helm, tetap ada yang melanggarnya juga, ya kan? Walaupun kita seorang guru, tetapi pernah juga melakukan pelanggaran, ya kan? Nah, apalagi siswa, sudah kita lakukan keyakinan kelas, sudah kita lakukan peraturan kelas, masih juga dilanggar. Nah, makanya mulai dari sekarang kita sama-sama memperbaiki diri kita untuk membuat peraturan atau keyakinan yang sudah kita buat mematuhi dari kita sendiri dulu, dari dalam kelas kita sendiri dulu, kemudian dari diri kita sendiri dulu, kemudian kita bersama-sama untuk melakukan perubahan. Kemudian mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Nah, itu kemungkinan jawaban kita adalah untuk kesehatan atau keselamatan, ya. Kita sudah mulai melakukannya itu pada saat COVID kemarin, ya, karena sudah terbiasa sampai saat ini pun kemanapun kita pergi, apapun yang kita lakukan itu tidak lupa kita namanya mencuci tangan, ya. Kenapa? Karena sudah terbiasa. Allah bisa karena dia biasa. Nah, kemudian nilai-nilai keselamatan atau kesehatan lain yang kita sebut yaitu sebagai keyakinan atau nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat lepas dari latar belakang suku, negara, bangsa maupun agama. Itu seluruhnya kita sudah melakukan namanya peraturan tersebut. Apabila kita kemanapun kita pergi, mencuci tangan, ya, kemudian sebelum melakukan, setelah melakukan, itu selalu kita yang namanya melakukan kebijakan universal yang sudah disepakati. Nah, peraturan dan keyakinan kelas. Nah, selalu kembalikan buku pada tempatnya. Ya, selalu kembalikan buku pada tempatnya. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Itu keyakinan kelas atau peraturan. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Peraturan. Kemudian dilarang melakukan kekerasan. Kemudian dilarang menggunakan narkoba. Bergantian atau menunggu giliran. Kemudian gunakan masker. Jangan berlari di kelas atau koridor. Nah, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Itu adalah tanggung jawab. Nah, kemudian dilarang mengganggu orang lain. Nah, itu menghormati orang lain. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Menghormati orang lain atau berkomitmen. Kemudian dilarang melakukan kekerasan, keselamatan, kemudian menghormati orang lain. Kemudian dilarang menggunakan narkoba, itu untuk kesehatan, ya. Kemudian bergantian atau menunggu giliran, itu menghormati orang lain atau kita harus bersabar atau istilahnya ngantri, ya. Kemudian menggunakan masker, itu kesehatan atau keselamatan. Kemudian jangan berlari di kelas atau koridor, itu adalah keselamatan dan keamanan. Nah, ini sebuah kasus. Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya. Doni, beberapa anak di kelas 2A telah datang kepadanya dan mengeluh. Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Bu Ambar, apa yang akan dilakukan?
menurut Anda kira-kira apa alasan Doni melakukan hal tersebut? Nah, ini sering terjadi di kelas ya kan? Ada si anak kemudian mengambil makanan si anak yang lain gitu. Apa kira-kira yang kita lakukan? Bertanya. Memanggil siswa. Memanggil Si siswa. Doni, kita bertanya kenapa dia melakukan hal tersebut. Iya, kita memanggil si Doni untuk menanyakan kepada si Doni apa yang terjadi kepada dia, ya kan? Apakah si Doni ini tidak makan pagi, sarapan, ataupun dia sudah kelaparan, ataupun jajannya tidak ada. Jadi kita harus menggali dulu apa yang ingin kita ketahui dari si Doni, sehingga kita bisa mengetahui penyebab si Doni tersebut mengambil makanan dari si Doni dari kawannya, sehingga kita di sini bisa menindaklanjutinya kenapa si Doni tersebut mengambil makanan A tersebut ya. Dari informasi yang kita sudah dapatkan, kemudian baru kita mengetahui apakah si Doni tersebut tidak mempunyai uang jajan, apakah si Doni tersebut karena ingin mengambil makanan si kawannya karena iseng, ya kan? Nah, kalau tidak menggalinya sehingga kita tidak tahu apa yang terjadi pada si Doni tersebut. Nah, kemudian nah, 5 posisi kontrol tersebut. Nah, kita di sini sebagai apa, Bu? Sebagai penghukum si Doni, sebagai teman, sebagai pemantau, sebagai manajer, atau sebagai pembuat merasa bersalah? Manajer. Sebagai manajer. Nah, apakah kita memperlakukan si Doni itu sebagai pembuat merasa bersalah? Tidak, ya. Nah, kita bisa melakukan, kita di sini bisa sebagai teman, kita sebagai Doni, ya. Kemudian juga kita sebagai bisa melakukan pemantauan juga kepada si Doni, juga kita sebagai manajer. Tetapi yang paling utama kita di sini yaitu sebagai manajer, ya. Kemudian si yang pembuat bersalah juga, kita jangan membuat dia merasa bersalah, tetapi bagaimana membuat si anak tersebut nyaman dengan kita walaupun dia melakukan satu kesalahan, yaitu mengganggu atau mengambil makanan dari temannya. Nah, kemudian di sini, nah, contoh penerapan 5 posisi kontrol guru, yaitu kasusnya siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Nah, di sini kita sebagai teman, ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu ibu, ya, sekali lagi, ataupun oh ya sudah, tidak apa-apa, jangan sampai kedua kali kamu tidak melakukan ataupun tidak memakai atribut. Itu kita sebagai teman, ya, kita meminta tolong kepada dia, ya. Jangan begitu tidak memakai atribut langsung kita salahkan dia, ya. Tetapi kalau misalkan sebagai pemantau, nah, apa kira-kira? Kamu sudah tahu peraturan apa di sekolah kita? Pasti si anak menjawab, saya sudah tahu peraturannya apa. Kita menanyakan kepada dia, ya kan? Nah, kemudian kamu tahu nggak apa konsekuensinya kalau kamu tidak memakai atribut? Kita tanyakan kepada mereka. Kemudian kita lakukan itu setelah upacara. Nanti jumpai ibu di kantor, ya, ataupun tolong jumpai ibu Yani, ataupun jumpai guru yang bersangkutan dengan atribut, ya. Jangan langsung kita memvoniskan kepada dia, kamu silakan pulang karena tidak memakai atribut. Nah, itu adalah salah kita sebagai manajer ataupun sebagai pemantau. Nah, kemudian hormat kepada bendera selama 1 jam. Apakah logis itu kita lakukan kepada si anak pada saat dia tidak menggunakan atribut ke sekolah? Tidak, karena kita kalau misalkan melakukan, kamu harus menghadap ataupun menghormat bendera. Setelah kamu upacara, kamu harus hormat bendera, ya, selama 1 jam. Nah, kita harus tahu dulu si anak tersebut kenapa dia tidak memakai atribut tersebut, ya kan? Nah, kemudian jangan langsung kita memberikan hukuman kepada dia, tapi kita harus mencari tahu dulu apa
yang terjadi sama dia. Apakah baju dia tidak dicuci, ataupun baju dia kenapa, ataupun apa yang terjadi sama dia. Kemudian pembuat merasa bersalah. Nah, beberapa kali Ibu Lia ya sudah memberitahu dia gitu bahwa kamu sering tidak menggunakan atribut. Nah, jangan kita langsung memponis dia karena apa? Saya lihat kamu selalu tidak memakai atribut, langsung kita ponis dia, jangan. Tetapi berikan kesempatan kepada dia untuk dia berbicara. Kesempatan buat dia berbicara maksudnya memberikan kesempatan buat dia menanya memberikan penjelasan kepada kita apa yang terjadi sama dia. Nah, kemudian sebagai manajer, nah sebagai manajer di sini kita itu menggali informasi dari si anak. Apakah kamu tahu kesalahan kamu hari ini? Nah, kita tanya kepada dia, pasti dia menjawab apa kesalahan saya? Itu kadang-kadang anak langsung saya bersalah Bu, kenapa? Karena tadi saya tidak memakai atribut ke sekolah karena hari ini hari Senin. Kadang-kadang si anak begitu kita tanya, kamu tahu nggak anak apa kesalahan kamu hari ini? Tidak, saya tidak tahu, kenapa ya? Nah, ada anak yang seperti itu, ya kan? Nah, ada anak yang langsung bilang, oh ya Bu, saya minta maaf karena saya tadi tidak memakai atribut ke sekolah gitu. Langsung dia berkata jujur. Kadang si anak harus kita gali lebih dalam dulu, baru dia mengakunya bahwa dia tidak memakai atribut. Si anak itu bermacam-macam karakternya yang berbeda-beda, sehingga kita juga setiap menghadapi si anak juga bermacam-macam tantangan bagi kita. Itulah kita menjadi seorang guru, tantangan bagi kita bagaimana menjadi diri seorang anak. Nah, kemudian di sini segitiga restitusinya. Nah, dalam segitiga restitusinya, nah kamu ataupun kita mempunyai alasan mengapa melakukan hal tersebut, ya kan? Si anak itu harus kita harus tahu si anak tersebut mengapa dia melakukan hal tersebut, tidak memakai atribut. Apakah dia lupa, ataupun baju yang biasanya dipakai belum dicuci, ataupun baju yang dia sering pakai itu tidak kering, ya. Kita harus tahu dulu apa permasalahan si anak tersebut. Jangan langsung kita menghakimi si anak tersebut atau menjadi penghukum bagi si anak tersebut. Nah, dari kejadian tadi, nah dari berbuat kesalahan itu bagi manusia itu manusiawi, ya. Tidak ada manusia yang sempurna, ya, baik murid maupun bagi kita seorang guru. Nah, Bapak guru juga, kita juga pernah melakukan kesalahan. Nah, kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini yaitu dengan mencari tahu siapa yang benar dan siapa yang siapa yang salah dalam menyelesaikan masalah, dan dalam setiap masalah juga mempunyai penyelesaian, ya. Dalam setiap masalah mempunyai penyelesaian yang dapat kita terus menggali dari apa yang kita miliki, apa yang kesalahan yang kita lakukan. Jangan kita sudah merasa bersalah tetapi kita menganggap bahwa diri kita benar. Tetapi setiap bermasalah kita suatu komitmen kesalahan saya hari ini, semoga saya besok apa yang saya lakukan hari ini jangan ada kesalahan di hari esok, ya kan? Begitu juga mungkin dalam setiap pertemanan kita pasti mempunyai ego yang masing-masing. Nah, jangan dalam ego tersebut kita mempertahankan ego kita sendiri, tetapi bagaimana dalam keegoisan itu yang terjadi pada diri kita merunduk seperti pohon padi. Semakin ilmu kita semakin tinggi, tapi semakin merunduk. Jangan kita aku kan seperti ini, apalah ini, jangan seperti itu, ya kan? Itulah dalam sekolah ataupun di dalam lingkungan itu pasti terjadi, baik bagi diri saya sendiri gitu, bukan dari teman-teman, tapi bagi diri saya juga sendiri. Itu juga menjadi sebuah pembelajaran dari suatu kesalahan. Kesalahan itu adalah guru bagi kita sendiri, ya kan? Kalau tidak ada salah, mungkin ke depan tidak tahu apa yang kita lakukan. Dengan adanya kesalahan, kita bisa belajar dari kesalahan tersebut. Nah, kemudian guru berkata, kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tetapi kamu tidak
ada sesuatu hal di dalam dia, karakter dia. Mungkin ada yang si anak suka mengganggu temannya gitu kan. Nah, apakah si anak tersebut harus kita tahu dulu apakah dia ini mempunyai karakter yang negatif atau positif. Maksudnya dalam arti kata di sini si anak tersebut setiap hari membuat ulah. Apa yang terjadi sama dia? Kenapa? Apakah dia butuh perhatian dari kita ya kan? Nah, ada yang si anak dengan membuat ulah, ini buat ulah nih supaya besok ibu ini perhatian sama aku. Kalau aku nggak buat ulah, si anak tidak nih, aku tidak diperhatikan. Ada anak seperti itu, ya kan? Ada anak juga aku biasa aja lah, yang penting aku belajar, aku bagaimana ini ya kan? Nah, kita seorang guru di sini, kenapa? Apabila si anak itu tidak datang satu hari, pasti kita merindukan dia. Ini biasanya dia loncat-loncat di kelas, biasanya dia berlari ataupun ibu dia menanyakan pertanyaan yang kita anggap mungkin konyol, tapi bagi dia pertanyaan ya, tetap harus kita jawab dengan pertanyaan yang dia jawab. Kadang-kadang si anak dengan jawaban kita tidak puas. Jadi bagaimana? Saya akan menjawab begini, nanti ibu tunda dulu ya. Besok ibu cari lagi apa jawabannya. Kalau kamu belum puas, ya besok mungkin si anak menanyakan lagi. Bu, kemarin ibu bilang jawabannya ini. Apa jawabannya? Ada lagi nggak jawabannya? Pasti dia tanya. Oh ya, jawabannya seperti ini. Mungkin ada nggak teman-teman yang lain yang jawabannya seperti ibu? Oh ya bu, sama. Nah, itu anak-anak yang kita rindukan setiap hari ke sekolah. Itu mungkin tanpa dia mungkin kita tidak akan bisa apa-apa. Mungkin tanpa kita juga, mereka juga tidak bisa belajar ya sama-sama. Nah, belajar itu bisa dari YouTube, bisa dari sebagainya. Tetapi kalau berhadapan dengan si anak langsung itu berbeda, ya kan? Masa saat COVID, bagaimana yang kita rasakan? Senang atau tidak? Tidak, ya kan? Belajar secara online, biasanya kita si anak itu dalam satu kelas ada 30 orang, 30 macam, 30 pertanyaan dengan pertanyaan yang sama. Bu, halaman berapa? Ibu, halaman berapa? Itulah yang menjadi kesabaran kita. Dengarkan saya dulu jawabannya, jawabkan ini dulu. Tapi si anak tetap dapat yang bertanya lagi. Bu, halaman berapa? Nah, 5 menit kemudian tanya lagi. Bu, halaman berapa? Nah, pada saat COVID kemarin, ya COVID 2019, rasanya hampa tanpa murid, ya kan? Di sekolah sepi, mau kita ke sekolah tidak semangat. Semangat atau tidak ibu-ibu? Tidak semangat. Saya lihat ini masih sudah siang ya? Iya. Ada nggak ice breaking dari ibu-ibu? Tidak ada? Ataupun ice breaking dari saya? Ya. Oh, dari saya ice breakingnya. Apa kira-kira ice breaking yang untuk ibu-ibu ya? Perutnya ini kayaknya yang bicara ya. Ya, kita harus semangat. Ya, mana semangatnya? Mana semangatmu kalau anak-anak? Mana semangatmu? Ini semangatku. Ini semangatku. Iya, anak guru-guru juga harus semangat. Biar anak-anak juga semangat. Kalau misalkan masuk sekolah gurunya letoy, duduk di kelas dulu aja, masuk kelas pasti muridnya pasti ibu lagi ada masalah ya kan? Nah, kalau ada masalah di rumah atau apapun jangan dibawa ke sekolah ibu-ibu ya. Ya, saya juga ya. Setiap ada masalah jangan disampaikan murid tahu. Kenapa? Anak-anak itu tidak tahu kita sedang bermasalah. Yang dia tahu gurunya happy, muridnya juga happy. Tapi kalau gurunya bermasalah, nah muridnya apalagi malah apa itu aja nggak ada gairahnya buat belajar. Maka harus kita menyemangati diri kita sendiri, kemudian siswa juga biar semangat, motivasi diri kita sendiri dulu, biar muridnya termotivasi. Nah, kalau gurunya tidak termotivasi, bagaimana belajarnya, ya kan? Nah, setiap masalah, setiap orang itu pasti mempunyai masalah. Maka kita harus selesaikan dengan segitiga restitusi. Posisikan posisi kita di mana? Apakah kita sebagai manajer? Apakah sebagai penghukum? Ya, kalau dulu sebelum saya mempelajari
modul 1.4, mungkin saya sebagai seorang penghukum ya, anak-anak tidak membawa tugas langsung kita vonis, oke silakan kamu kerjakan di luar gitu. Tapi sekarang selama saya pembelajaran selama modul 1.4 sudah bisa mengontrol diri saya sendiri, saya bisa memposisikan diri saya sebagai seorang manajer, ya kan? Ingin menggali terlebih dahulu apa yang terjadi pada siswa tersebut, tidak langsung memvonis siswa tersebut. Nah, kalau dulu langsung kita voniskan, langsung memvonis, ayo kamu kerjakan di luar gitu sebagai penghukum. Tapi sekarang alhamdulillah sudah saya melakukan perubahan, yaitu melakukan sebagai manajer dan sebagai teman di dalam melakukan pembelajaran ya. Dan saya di kelas juga sudah melakukan keyakinan kelas untuk anak kelas 6, sudah saya lakukan keyakinan kelas bagi anak kelas 6, yaitu apa yang ingin disepakati oleh mereka ya. Dan setiap yang mereka lakukan juga saya kembali lagi, apa keyakinan kita yang sudah kita sepakati. Nah, apa peraturan yang sudah dilakukan di sekolah, apa keyakinan kita. Jadi apa yang kita lakukan di dalam kelas kami kembalikan lagi kepada keyakinan kelas yang sudah kami sepakati di kelas 6. Baik, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan ataupun mau sharing, berbagi ilmu dengan teman-teman yang lain? Silakan ibu-ibu. Apa kira-kira yang ingin ditanyakan? Bu Yanti? Tidak ada Bu Yani? Biar kita bisa memecahkan masalah di sini bersama-sama. Bu Fitri? Tidak ada. Bu Juli? Bu Jui? Tidak ada. Tapi sudah sampai di sini sangat dimengerti ya. Ya alhamdulillah, mudah-mudahan pada kesempatan hari ini saya bersama teman saya dalam mempelajari modul 1.4 ini itu banyak sekali tantangan yang saya rasakan ya, dari pertama tidak tahu hingga menjadi tahu. Yang dari pertamanya saya sebagai penghukum, sekarang alhamdulillah saya sebagai manajer dan sebagai teman ya, bukan sebagai penghukum lagi. Kalau dulunya sebagai penghukum, tapi sekarang saat ini dan seterusnya tidak ada lagi penghukum ya, karena menghukum itu adalah sesuatu hal yang kita anggap fatal bagi si anak tersebut, walaupun dia kesalahannya sedikit tetapi ataupun kesalahannya hanya secuil, tetapi dari kesalahan tersebut kita belajar bahwa si anak tersebut bukanlah kita buat sebagai penghukum, tetapi si anak tersebut kita jadikan sebagai teman dan pemantau di dalam melaksanakan pembelajaran. Karena kalau si anak sukses, kita juga akan sukses. Apabila si anak tidak berhasil, maka kita dikatakan dengan seorang guru yang gagal. Demikian